Benar kan ternyata Sultan sudah mengambil foto ini. Ternyata pintar juga kamu, Sultan. Aku harus waspada sama kamu. Perasaan gue nggak enak ya. Kayak ada yang masuk tadi. Hampir aja ketahuan. Masuk. Bawa ya. Silakan duduk. Selamat siang, Dokter Sultan. Apa sih yang mau dibicarakan sama saya? Begini Pak Bayu, saya ingin membicarakan soal foto bayi yang ada tompel di punggungnya. Saya yakin Pak Bayu pasti pernah punya kan foto ini, tapi kemudian disobek-sobek dan dibuang. Foto bayi yang ada tompelnya di punggung. Maksud Sultan apa? Saya nggak ngerti. Baik, saya akan tunjukkan biar lebih jelas. Mana? Kok hilang? Sultan, mau cari sampai kemana juga nggak bakalan ketemu. Karena foto itu sudah ada di tangan saya sekarang. Gua kok kayak curiga sama nih orang ya. Jangan-jangan dia udah ngambil. Bagaimana Sultan? Jadi bicara sama saya, soalnya maaf, saya tidak punya waktu banyak. Ini benar. Kecurigaan gue semakin mendasar. Apalagi kalau dilihat-lihat, ini orang rupanya licik banget. Mana mungkin gue nuduh apa-apa. Loh, Ibu, kok ada di sini tuh, Bu? Bu, ini mau bawa saya kemana toh? Udah Tika, nggak usah berisik. Percaya deh, saya nggak bakalan nyakitin kamu. Nah, Bu, kita mau ngapain di sini toh, Bu? Tika, kamu tahu nggak? Yang paling penting bagi saya adalah kesembuhan kamu. Sama, Bu. Tika juga pengen banget sembuh. Karena kalau misalnya Tika udah sembuh kan lebih gampang untuk cari duit gitu. Nah itu dia. Makanya saya bawa kamu ke sini untuk dilatih jalan. Mau kan latihan jalan? Tapi, Bu, Kamu jangan ragu ya. Kalau kamu ragu, kamu akan sering jatuh. Tapi kalau kamu yakin, pasti kamu kuat dan bisa. Masa kamu mau duduk di kursi roda terus? Kalau nggak dicoba gimana mau sembuh? Ya? Oke. Hap. Pelan-pelan. Ada saya kok di sini. bisa ya, Bu? Bisa banget ya. Nggak usah takut, saya di sini. Coba jalan. Tuh, satu langkah.
Jadi kayak anak bayi yang baru belajar jalan gitu, dititah gitu sama ibunya ya, Bu? Waktu kecil siapa yang ngajarin kamu jalan? Waktu kecil, ya pasti Simbah lah, Bu. Kan soalnya waktu Tika masih kecil itu, ibunya Tika udah pergi ninggalin Tika. Ya Allah, ampunilah saya kalau memang benar saya ini ibu kandungnya. Harusnya dulu saya yang melatihnya jalan waktu bayi. Bu, ya, ibu ini kenapa sih pengen ngajarin saya jalan gitu? Ya, saya udah merasa dan menganggap kamu seperti anak saya sendiri. Tapi mulai sekarang ibu nggak usah lagi kasihanin Tika. Karena sekarang kan ibunya Tika itu udah balik lagi. Dan sekarang Tika itu udah punya ibu, Ibu Rahma. Nah, Sultan, apa Atika lagi sama kamu? Enggak, Bu. Saya baru habis kelar praktek. Di mana ya dia? Tapi dia benar-benar nggak sama kamu. Ibu ini kenapa curiga sama saya ya? Soalnya kan sekarang kamu sering mempengaruhi dia. Jadi dia sering menentang saya. Bu, saya sama sekali tidak pernah mempengaruhi Atika dengan hal-hal yang buruk. Kalaupun Atika sependapat dengan saya soal Pak Bayu, itu karena kita punya perasaan yang sama. Beliau itu kan orang yang baru, Bu. Terus tiba-tiba akrab sama kita, dekat sama kita. Paling tidak kan kita harus berhati-hati, Bu. Terserah kamu mau ngomong apa soal Bayu. Yang penting sekarang Atika itu ada di mana. Anak itu pakai kursi roda lagi. Ya udah, biar saya cari, Bu. Ya wis. Lagi, bukan bisa. Sekarang ibu lepas ya. Nggak usah gitu, takut banget mukanya. Ibu lepas tapi nggak jauh-jauh kok. Kalau nggak dilepas, kalau nggak usaha sendiri kan nanti tuh bisa kan? Nggak tergantung orang lagi. Iya. Ya. Iya, bagus. Ayo, terus. Tante kan udah pernah panggil tukang pijat. Akibatnya apa? Kondisi Atika itu makin parah, Tante. Jadi saya minta tolong sama Tante, jauhi Atika. Dan hentikan semua usaha Tante. Karena semakin dekat dengan Atika, justru Tante membawa masalah buat Atika. Sultan, saya tahu kamu marah lihat Atika barusan hampir jatuh. Tapi percaya, Deng, nggak ada seorang ibu pun di dunia ini yang pengen lihat anaknya celaka, nggak mungkin lah. Tapi Tante, Atika itu sedang ditangani secara medis, Tante. Sebagai pemilik rumah sakit, harusnya Tante tahu dong. Dan percaya sama kedokteran. Bukan ngambil jalan pintas sendiri. Kalau Atika tambah bahaya, apa Tante mau tanggung jawab? Kamu lupa ya, suami saya kan dokter, Sultan. Ya, of course, tentu aja saya percaya dengan penyembuhan ala medis. Tapi ya kamu juga harus sadar dong. Doa seorang ibu, ikhtiar seorang ibu pada anaknya, dan juga kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang tanpa batas itu melebihi pengobatan alam manapun. Tapi Tante bukan ibu kandungnya Atika.
buktikan semua ini, Tante. Tadi Ibu Rama udah telepon saya. Ibu Rama duduk saya udah bawa Atika tanpa pamit. Tapi buktinya apa? Justru Tante yang bawa kabur Atika. Udahlah, Tante. Ini kan sudah terbukti. Kalau saya datang tidak tepat waktu, Atika pasti udah jatuh dan tambah parah lagi. Udahlah, Atika. Ayo, kita pulang. Terima kasih ya. Udah bantu Atika untuk belajar jalan. Terima kasih. Mama belain ini semua demi Atika ya. Untuk cari apa sih, Ma? Cari kepastian gitu kalau Atika itu anak kandung Mama. Padahal udah jelas-jelas bukan, Ma. Kenapa sih Mama tuh masih ngotot? Naira, please. Tunggu. Mama tadi... Udah, Ma. Aku udah lihat kok semuanya. Mama nggak usah repot-repot menjelaskan ya. Jadi beneran anak kandung saya dengan Rahma sudah meninggal. Iya. Dulu memang detektif yang saya sewa sempat memberi info seperti itu. Tapi kemudian sempat rancu. Memang ini pahit, Pak. Tapi Bapak harus bisa menerima kenyataannya. Bisa saya tahu di mana makam anak kandung saya? Untuk sementara saya belum dapat informasinya, Pak. Dan nanti akan saya kabarkan segera. Saya tunggu ya. Good job. Bagaimana saya memberitahu Rahma kalau Atika itu bukan anak kita? Terus, jadi Atika anak siapa? Kok jadi makin rumit begini? Pak, mendingan Papa buruan deh ingetin ke Mama sebelum dia terobsesi sama Atika. Emangnya ada apa sih, Nay? Perhatian Mama ke Atika tuh udah berlebihan, Pak. Sampai aku ini diabaikan. Aku nggak ngerti. Mama tuh sebenarnya nyari apa? Aku sama sekali nggak ngerti, Pak. Nay, Naira, tunggu. Ngomong dulu sama Mama, Nay. Ma, apalagi yang Mama lakukan terhadap Atika sih, Ma? Mama hanya ingin berbuat baik sama Atika, Papa. Salah. Ya, tapi kan Mama lihat apa yang Mama lakukan itu menyinggung banyak orang. Lihat Naira. Dia merasa terabaikan, kan? Gitu juga Rahma. Dia marah sekali kalau lihat Mama. Udahlah, Ma. Mungkin sudah saatnya Mama menerima kenyataan bahwa Atika bukan anak kita, Ma. Walaupun Atika bukan anak Mama, paling enggak ya Mama ingin membalas hutang budi Mama sama dia aja, Pak. Gimana hasilnya, Dok? Kenapa akhir-akhir ini anak saya jadi sering demam tinggi? Kemarin Carol sudah diperiksa di lab ya? Udah kok, Dok. Hari ini hasil labnya sudah keluar. Dan hasilnya adalah Carol dinyatakan terkena kanker darah.
Di, lu bisa ke kantor nggak sekarang? Ada hal yang harus lu tahu. Udah no, ngomong langsung aja, nggak apa-apa kok. Lu dipecat, Di. Dipecat? No, serius, no. Gak mungkin. Kamu dipecat? Kok nasib kamu kayak begini banget sih, Di? Ma? Ada apa nih, Ma? Kenapa Diandra menangis? Carol sakit lagi? Hah? Carol kenapa, Ma? Astaga, Ma. Ini Carol panas banget, Ma. Udah periksa ke dokter? Kata dokter apa? Jadi Carol kena leukemia, Ma. Masya Allah. Udah gitu, Tan. Tadi Diandra dapat telepon dari kantornya kalau dia dipecat, Tan. Astaga, ini kenapa bisa bertubi-tubi kayak gini sih masalah? Ya udah gini aja, soal Carol, biar kakak dan mama yang ngurusin ya. Mau nggak mau Carol harus dirawat inap. Kamu kalau mau ke kantor aja deh. Urusin semua masalah kamu ya. Apapun alasannya, kamu pasti disalahkan oleh kantor. Jadi, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan. Iya, Kak. Kamu yang kuat ya, Dek. Berangkat sana. Carol, Mama berangkat dulu ya. Gara-gara kelalaian kamu tidak menyelesaikan transaksi terakhir. Perusahaan kita rugi miliaran rupiah. Pak, tolong maafin saya ya, Pak. Itu semua terjadi karena anak saya sakit. Saya jadi panik dan saya langsung pulang aja sampai saya lupa memasukkan transaksi terakhir itu, Pak. Saya nggak mau menerima apapun alasan kamu. Ini kerja profesional. Dan kamu harus mengerjakan dengan profesional. Konsekuensi atas keteledoran kamu. Kamu saya pecat. Pak, saya mohon Pak, jangan pecat Diandra, Pak. Diandra kerja udah profesional, Pak. Dia juga kerja dengan baik, Pak. Saya mohon Pak, jangan Pak. No, udahlah, No. Stop ngebelain gue. Ini kesalahan gue, jadi gue harus tanggung jawab. Bagus. Lebih baik itu daripada kamu saya tuntut dan saya minta ganti rugi. Pak, saya mohon Pak, tolong jangan tuntut saya atau diminta ganti rugi apapun, Pak. Saya menerima keputusan Bapak untuk dipecat. Lu gimana sih? Nggak mau gue bantuin? Ya, siapa tahu aja dengan kesaksian gue kalau kerja lu tuh bagus, lu kan bisa nggak jadi dipecat. Gak usah, No. Gue nggak mau lo ikut-ikutan dipecat nantinya. Nggak mungkin lah gue dipecat dari sini. Gue tuh anaknya komisaris perusahaan ini.
Apaan sih lo, No? Nggak tepat tau nggak lo ngelawak di saat kayak gini. Alhamdulillah. Untung dia nggak ngaku bercanda. Bisa gawat kalau dia tahu gue anak pemilik perusahaan ini. Nggak apa-apa lah gue dipecat. Gue juga lagi nggak bisa kerja. Akhir-akhir ini Carol lagi sakit-sakitan terus, Nak. Carol sakit apa lagi, Di? Carol sakit. Sini sebentar. Iya Pak, sebentar Pak. Di, gue dipanggil Pak Manajer. Ya udah nanti ngobrol lanjut lagi ya. Sama gue mau nanya apa? Tadi Carol sakit apa? Ya. Carol sakit, Nak. Dia dirawat di rumah sakit. Sakit leukemia. Saya harus hati-hati. Jangan sampai ada orang yang mengenal saya atau Atika yang memergoki saya ketemu sama Mas Bayu. Rahma, kamu kenapa? Kok kamu gelisah? Kamu takut ada yang tahu ya? Enggak kok, enggak apa-apa. Makasih ya Bayu, kamu tuh udah mau minjemin uang ke saya. Tapi saya nggak tahu itu loh kapan saya bisa membalikin uang kamu. Soal itu, kamu tenang aja. Saya nggak butuh cepat-cepat kok. Saya juga lagi nggak butuh uang itu. Kamu bisa kembalikan kapanpun kamu mau. Saya itu bukan ingin menanyakan masalah uang, tapi saya pengen ketemu kamu, mau menanyakan tentang hubungan kita. Apa Atika bisa menerima saya sebagai teman dekat kamu? Ya gimana ya? Atika itu sih masih belum bisa terima Bayu. Tapi saya udah kasih tahu ke Atika kalau saya itu sama kamu itu cuma teman biasa. Dasar si tompel. Si tompel yang lucu. Tompel? Tompel sopo? Ya, Atika. Memangnya kamu nggak tahu kalau Atika itu punya tompel? Enggak tuh, Atika tuh nggak punya tompel. Yakin? Coba aja kamu lihat sendiri. Pak Bayu ini kenapa bisa tahu ya? Kalau ada tompel di punggungnya Atika. Apa dia pernah ngelihat Atika dalam kondisi terbuka? Atau jangan-jangan dia pernah ngelihat Atika waktu masih bayi? Kalau itu benar, berarti Pak Bayu ini kenal lama sama Bu Rahma. Sekarang rangkaiannya udah ketemu nih. Pak Bayu, teman lama daripada Tante Yulia, Om Rizal, dan juga Bu Rahma. Soalnya kan dia juga temannya Tante Yulia dan Om Rizal waktu masih muda. Dan dia punya dendam. Berarti sekarang yang terpenting cari tahu dari mana dia tahu Atika itu punya tompel. Dan dari mana dia dapatin foto itu. Terus ngapain sekarang dia deket-deket sama Bu Rahma? Ini ada yang gak beres nih. Yang pasti dia nyembunyiin sesuatu. Gua harus cari tahu. Sih, Atika itu punya tompel di punggungnya. Kok ya waktu masih kecil itu nggak ada ya? Assalamualaikum, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya sengaja nunggu Ibu di sini. Mau apa lagi kamu kesini? Saya kan pernah bilang, kalau saya itu nggak suka ngelihat hubungan kamu sama Atika. Karena kamu sudah mencampuri urusan pribadi saya. Maaf, Bu Rahma.
Bukannya saya bermaksud untuk menentang Ibu. Tapi saya juga udah pernah bilang kan, Bu. Tidak sejengkal pun saya bakal berpindah dari sisinya Atika. Saya sudah terlanjur mencintai Atika, Bu. Dan saya bertekad untuk melindungi Atika, apapun yang terjadi. Melindungi? Melindungi dari apa? Dari siapa? Dari orang yang ingin mencelakakan Atika, Bu. Siapa maksud kamu? Pak Bayu. Nggak usah ngawur kamu. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Kalau soal itu, saya masih menyelidiki, Bu. Tapi saya mau nanya satu hal sama Ibu. Apa pernah Pak Bayu ini melihat Tika waktu masih bayi? Ngapain kamu nanya-nanya soal itu, ha? Saya pernah dengar sendiri, Bu, kalau Pak Bayu pernah bilang. Beliau tahu kalau di punggungnya Atika itu ada tanda lahir atau tombel. Oh, jadi kamu mata-matai saya ya? Sampai kamu tahu Bayu pernah bilang ke saya kalau Atika itu punya tompel di punggungnya. Iya, gitu. Ngapain kamu nanya hubungan saya sama Bayu? Apapun itu dan apapun jawaban saya, itu bukan urusan kamu. Ngerti kamu? Bu, saya ini cuma mau ingatkan Ibu. Kalau Pak Bayu itu tidak sebaik yang apa Ibu pikirkan. Pak Bayu itu punya rencana, Bu. Ada sesuatu. Kamu itu nggak boleh suzon sama orang tahu. Ibu udah baca. Jadi benar kata Mas Bayu, kalau punggung Atika itu memang ada tompelnya. Padahal dulu kan waktu Atika masih bayi punggungnya nggak ada tompelnya. Kok bisa ya? Ya Allah, ibu macam apa aku ini? Tompel di punggung anakku sendiri aja aku nggak tahu. Aduh, kaki Tika, Kang Mas. Bu, kursi, Bu. Kursi. Sini aja. Kenapa, Bu? Sepertinya Ibu kaget. Emangnya Ibu nggak tahu kalau Atika itu punya tompel di punggungnya? Ibu emangnya nggak tahu kalau Tika punya tanda lahir di punggung? Waktu kamu masih bayi, itu ndak kelihatan itu, Nduk. Belum kelihatan. Iya ya. Ibu kan udah ninggalin Tika sejak Tika masih bayi. Jadi ya mana mungkin Ibu ingat kalau di punggungnya Tika itu ada tanda lahir. Maafin Ibu ya, Tika. Ibu sudah ninggalin kamu dari kamu bayi. Puas kamu, Nak Sultan? Puas lihat Atika sedih? Calon suami macam apa kamu? Bukannya jaga perasaan Tika. Tika, sudah. Kamu jauhi dokter ini. Jangan dekat-dekatin dia lagi.
kita akhirnya bisa jenguk Simbah terus sama Kang Mas lagi. Untung aja ibu itu nggak tahu kalau Tika tuh perginya sama Kang Mas. Kalau ketahuan ibu pasti dia marah. Iya sih, tapi kayaknya kenapa sekarang kita jadi backstage kayak gini ya? Jadi kayak dulu dong. Tapi saya heran, Tika. Apa ya alasannya ibu kamu jadi nggak suka sama saya? Apa gara-gara Pak Bayu itu ya? Ini Kang Mas, mukanya bisa deketan dikit nggak sih? Ini pegel loh kayak begini terus. Ini muntah tuh, dan lokal mau. Tapi ini kenapa perasaannya Tika jadi nggak enak ya? Apa emangnya? Gak tahu. Yowes kalau gitu kita buruan yuk ke ruangannya Simbah. Ayo buruan ngebut, ayo. Pegangan. Kok berat banget ini? Udah cepet nih. Masih hidup, Mbah. Kenapa nggak mampus saya sih? Nyusahin banyak orang, tau nggak? Mbah? Anda ngapain di sini? Enggak, kebetulan saya memang jenguk Simbah. Dan barusan dia baru siuman. Saya mau panggil dokter dulu. Mbah. Alhamdulillah Mbah udah sadar ya Mbah. Selamat siang dokter. Ini loh Simbah saya tuh udah siuman gitu. Tolong diperiksa keadaannya bagaimana sekarang. Saya periksa kondisinya dulu sebentar ya. Silakan Anda tunggu di luar. Tinggal bentar ya, Mbak. Apa? Simbah sudah siuman? Ya Allah, alhamdulillah. Ya wes. Iya. Ibu sekarang sana. Ya, halo. Yang benar. Mbah kamu siuman? Oh, alhamdulillah. Iya. Saya langsung ke sana, ya? Oke. Mama kenapa lagi sih? Mbak Man itu bukan ibunya Mama. Segitunya amat mendengar dia siuman. Mencari apa lagi, Ma? Rahasia. Udahlah, Nay. Ini penting. Atika, Bu Marin mau bicara dengan kamu. Iya. Terima kasih ya dokter. Baik, saya permisi ya. Mampus gue. Si nenek tua itu pasti akan cerita semuanya. Dek, tolong kumpulin semuanya di sini ya.
Simbah mau bicara. Penting. Iya, Tika udah kabarin kok ke semuanya. Sabar ya, Mbah. Emangnya sebenarnya Mbah ini mau ngomong apa sih? Kok kayaknya itu penting banget gitu? Anu, ada rahasia besar yang harus Simbah katakan sama mereka. Rahma, Bu Yulia, juga Dokter Rijal. Mampus gue. Ayo, Pak. Mau ngapain sih? Mau ikut masuk juga? Memangnya ibu saya itu orang tua kalian? Tapi Atika yang undang kami untuk datang, ya kan Pak? Rahma izinkan kami untuk melihat keadaan Bura. Kesembuhan beliau juga adalah kebahagiaan kami. Bu Rahma. Om Rizal, Tante Yulia, ditunggu Mama Arni di dalam. Bu, sekarang semua sudah pada kumpul. Ayo Ibu bilang, apa yang mau Ibu sampaikan? Semua sudah pada kumpul. Emangnya aku yang mau mati apa? Tadi kan Mbah sendiri yang bilang ke Tika, katanya suruh panggil semua orang. Ada yang Mbah pengen omongin. Di sini tuh udah pada ngumpul loh Mbah. Ada Bu Yulia, ada Ibu, ada Dokter Rizal, sama ada Kang Mas Sultan juga di sini. Simbah suruh kamu ngumpulin semuanya. Hah, emang Simbah ada di mana toh? Kenapa Simbah ini? Kenapa jadi kayak gini? Simbah kenapa jadi kayak gini? Udah. Why? Udah, Mama. Mbah, tolong Mbah kasih tahu sama saya, Mbah mau ngomong apa? Ada informasi apa yang Mbah tahu selama ini? Tolong kasih tahu sama saya. Mbah, ngomong dong, Mbah. Bu, ngomong. Bu, udah dong, Bu. Jangan paksa-paksa ibu saya. Oh, ibu saya nggak mau ngomong kok. Ini penting buat saya, penting sekali, Mbak. Please. Kok jadi pada ribut di sini toh? Kenapa ini? Udah, Ma, jangan kayak gini, kesian Simbah. Mungkin beliau masih shock, kan beliau baru sembuh dari komanya. Saya pikir kita semua lebih baik keluar dan kasih kesempatan untuk Simbah istirahat dulu. Mbak, please, Mbak jangan lupa. Mbak, waktu itu Mbak mau kasih tahu apa dengan tulisan itu? Maksudnya apa? Ngomong apa dah? Waktu itu Mbak pernah siuman terus nulis di kertas, Atika bukan anaknya. Tapi nggak ada kelanjutan. Maksud Simbah bukan anak dia siapa? Nulis apa tuh? Jangan dipaksa, Ma. Lagian udah jelas-jelas Atika itu anak saya. Ngapain sih ibu nanya-nanya informasi ke ibu saya? Maksudnya apa? Lagian siapa tahu aja waktu itu ibu saya nggak sadar dia nulis apa. Sudahlah, lebih baik kalian itu pergi dari sini. Jangan ganggu ibu saya.
Bagus banget. Untung aja kamu pikun, Mbah. Kamu akan susah membuktikan kalau Atika itu anak kamu dengan Rizal. Buat apa kamu mau tegur Atika? Atika, kamu ngapain sih? Masih aja mau deket-deket sama dia. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Itu Kang Mas itu kan udah nemenin Atika. Udahlah, Tika. Daripada cari keributan, lebih baik saya pergi dari sini. Lagian saya juga harus praktek kan. Ya udah, saya pamit ya. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kenapa harus gitu sih, Bu? Kan gak enak sama Kang Mas. Udahlah, gak usah dibahas. Sekarang yang kita pikirkan, gimana caranya kita bawa Simbah pulang cepat. Supaya biayanya nggak tambah besar. Emangnya calon suami kamu itu mau bayari pengobatannya Simbah? Enggak kan? Bu, ngomongnya jangan kayak begitu toh. Itu sama aja kalau ibu itu matre. Kok ngomongin soal uang terus? Lagi pula, Bu, jangan kayak begitu sama Kang Mas. Karena sebelum ibu itu datang, dia yang selalu nemenin Tika. Gimana? Pa? Ma? Rahasia apa lagi yang Papa Mama dapatkan? Kalau Atika itu anak kandung Mama sama Papa? Iya. Wow, great. Bagus banget. Sekarang Cinderella bisa hidup nyaman deh di rumah kita. Terus, sekarang gimana? Mau dibuang kemana? Naira cukup, Naira. Nggak ada yang akan dibuang. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Sepahit apapun kenyataan itu. Terus rahasia apa lagi yang diungkapkan sama Mbah Marni, Pak? Ayo, Pak, kasih tahu ke aku, Pak. Aku pengen tahu. Mbah Marni memang sudah sembuh dari komanya, tapi beliau mengalami pikun sekarang. Pikun? Berarti dia nggak inget apa-apa dong? Dia nggak bisa kasih info ke Mama Papa lagi. Oh, bagus banget, perfect. Cukup ya, enough. Kamu jangan kayak gini terus. Kamu tega banget ya ketawain orang tua yang kamu tabrak sampai buta matanya. Lupa kamu ya? Hah? Lupa perbuatan kamu yang sangat tidak bertanggung jawab itu? Dan siapa yang ngeluarin kamu dari penjara, Nay? Lupa juga? Justru nenek tua itu yang buta itu dengan lapang dada memaafkan kamu dan ngeluarin kamu dari penjara. Mau diketawain terus? Terus, Mah. Terus aja belain Atika sama neneknya. Anggap aja aku udah gak pernah ada. Naira! Nay! Naira! Ma, udah dong, Ma. Cukup, Ma. Mama tuh udah 2 kali mau cari bukti lewat tes DNA dan gagal. Pak Marni mah juga nggak bisa diharapin. Dia sekarang pikun dan nggak bisa mengingat apapun. Sampai kapanpun, Papa. Mama nggak akan menyerah. Mama nggak akan berhenti mencari semua bukti. Sampai kapanpun, oke? Mama mengejar Atika, nanti bisa malah kehilangan Naira. Kehilangan dua-duanya, Ma. Jangan karena Mama terobsesi sama Atika, Naira kehilangan perhatian dan kasih sayang. Gak boleh gitu, Ma. Seandainya, Ma, nanti ternyata Naira adalah anak kandung kita. Gak nyesel mengadein Naira.
Mbah Marni udah siuman, tapi pikun. Ini konyol. Ini konyol banget, Nay. Tapi aku malah diomelin Mama waktu ngetahuin nenek buta itu. Aku sama sekali gak ngerti kenapa sekarang Mama tuh ngebelain Atika terus. Padahal kan udah jelas-jelas dari hasil tes DNA kalau Atika tuh bukan anaknya Mama. Mama kamu udah ngelakuin tes DNA dan hasilnya? Ya hasilnya Atika bukan anaknya Mama. Padahal udah jelas Atika itu bukan anak kandungnya, tapi masih saling dekat kayak gitu. Sampai-sampai kamu gak dipeduliin. Nanti aku akan tegur si Atika supaya gak dekat-dekat sama mama kamu lagi. Buat apa kamu mau tegur Atika? Naira, kenapa setiap kali kamu ada masalah, kamu larinya ke laki-laki ini? Ya karena aku nggak mungkin kan curhat ke Mama. Mama tuh sekarang makin menjauh dari aku, Ma, dan malah deketnya ke Atika. Jadi jangan salahin aku, Ma, kalau aku cari tempat curhat ke Fahri. Tapi Naira, dengerin Mama, please. Laki-laki ini tidak benar. Dia hanya bisa kasih pengaruh buruk sama kamu. Kamu lupa? Kamu selalu diajak minum sampai mabok sama dia? Gue nggak benar. Masa sih? Aduh, Mama, lepasin, Mama ngapain sih? Nay, Mama hanya nggak mau kamu kebanyakan bergaul sama laki-laki yang nggak bener kayak dia, Naira. Udah deh, Ma. Mendingan Mama urusin aja tuh sana Atika. Naira tuh, kamu lari terus ya. Kenapa Tante? Kacau ya semuanya. Bingung ya? Jadi anak Tante sebenarnya siapa ya? Jangan-jangan aku anak Tante lagi. Perlu tes DNA aku gak? Tenang aja, Fahri. Sebentar lagi semuanya akan jelas kok. Lo Ibu kenapa kok kayak habis nangis? Bukannya Mbah Mari udah siuman, seharusnya kan Ibu senang kok. Kok malah sedih sih, Bu? Enggak apa-apa. Ibu cuma ngerasa bersalah saja sama si Mbah. Karena waktu habis melahirkan Atika, Ibu sempat meninggalkan kampung. Maksud Ibu itu mau memberikan bayi Atika kepada papa kamu. Tapi karena nggak ketemu, akhirnya Ibu balik lagi ke kampung dan menaruh bayi Atika di pinggir sungai. Makanya Ibu merasa bersalah sekali sama si Mbah. Nasib kita malah terbalik, Bu. Saya yang sudah berusaha berbakti sama mama saya, tapi mama saya nggak pernah menganggap saya, Bu. Ibu sabar ya. Hai, Tika. Apa kabar kamu? Lama ya kita nggak ketemu. Simba udah siuman ya? Alhamdulillah. Aku seneng loh dengarnya. Oh iya Tika, aku kesini sebenarnya mau ngomongin sesuatu sama kamu. Tentang Naira. Kenapa sih Tika kamu tuh deket-deket terus gitu sama Bu Yulia? Itu nyakitin hatinya Naira loh. Mas Fahri, ini sepertinya bukan urusannya Mas Fahri ya. Soal kedekatan saya dengan Bu Yulia itu sama sekali tidak ada hubungannya sama Mas Fahri. Dan kalau Mbak Naira itu tersinggung, ya bilang aja lah sama Mbak Naira. Kalau jadi orang itu ojo tersinggungan kayak gitu,
Iya, tapi sebagai Atika yang baik, kamu harusnya tahu diri dikit dong, Atika. Kasihan loh, Naira. Dan seharusnya Mas Fahri itu juga tahu diri. Mbak saya itu kan baru saja sadar. Boya tuh jangan kesini gitu. Ngeganggu tahu nggak sih? Lagi pula kalau misalkan Kang Mas saya itu nanti tahu Mas Fahri ada di sini, nanti dia bisa marah loh. Emangnya Mas Fahri itu nggak kapok gitu? Waktu itu ditonjok habis-habisan sampai babak belur kayak begitu? Apa? Kapok? Gak, Tika. Malah aku seneng ngebuat dia tonjok aku terus kayak gitu. Aku bingung sih sebenarnya kenapa ya calon suami kamu tercinta itu sekarang suka banget marah-marah, emosinya tinggi banget. Kesurupan setan apa sih dia? Kenapa ya, Tika ya? Gak usah ngatain Kang Mas saya kayak begitu, Mas Fahri. Lagi pula, orang seperti Mas Fahri itu memang pantas untuk ditonjoki kayak gitu. Mas Fahri juga keterlaluan banget sih. Masa di hari pernikahan sama Mbak Diandra, Mas Fahri itu malahan gak datang gitu? Hebat, Tika, hebat. Kita udah lama nggak ketemu dan tiba-tiba kamu jadi pintar ngomong kayak gini ya. Siapa sih yang ngajarin kamu? Sultan ya? Iya, aku baru ingat. Sultan juga kan yang ngajarin kamu buat mutusin pertunangan kita waktu itu. Setidaknya itu belum terlambat, Mas. Daripada nanti kita sudah menikah. Daripada Mas Fahri, di hari pernikahannya, malahan gak jelas kemana perginya. Apa itu namanya Mas Fahri? Kalau bukan pengecut. Lihat aja. Lihat pembalasan aku nanti untuk kamu. Setelah kemarin aku berhasil bikin Sultan sakit hati. Berikut, hati kamu yang akan sakit.